Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian setiap kita pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Kelegaan di dalam Yesus. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kesulitan dan penderitaan itu terjadi dan datang dalam hidup kita, seringkali kita berpikir bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat kita lega, membuat kita tenang dan damai kembali adalah ketika situasi buruk itu berubah menjadi baik dan kita dibebaskan dari kesulitan, dari penderitaan kita. Benarkah demikian? Ketika dokter mungkin mengatakan kita menderita sakit, kita akan merasa dunia ini seakan-akan runtuh. Kapan kita merasa lega? Ketika kita sembuh. Ketika kita mendengar berita bahwa diagnosa dari dokter itu salah. Ketika kekurangan itu mencekik kita merasa lega ketika di tangan kita ada cukup uang. Ini kebanyakan orang berpikir seperti ini Bapak Ibu saudara. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang ditentukan oleh keadaan. Kita sesak nafas ketika masalah itu datang dan kita akan bernafas lega ketika masalah itu pergi. Dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu saudara, bagaimanapun kita tidak pernah memiliki keadaan eksternal kita, keadaan di luar kita yang 100% itu ideal, 100% itu baik, lancar. Hanya di surga semuanya beres dan lancar, semuanya beres dan baik. Keadaan di luar Bapak Ibu saudara itu bukan kunci untuk saudara dan saya merasakan kelegaan, ketenangan dalam Tuhan. Tetapi keadaan di dalam ini, faktor internal ini yang lebih penting, lebih berperan dalam hidup kita untuk menentukan positif dan negatifnya bagaimana saudara dan saya menghadapi keadaan dan situasi yang datang dalam hidup kita. Benar, kita tidak dapat memilih situasi-situasi yang datang, yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mengendalikan tanggapan kita, respon kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Tanggapan hati kita, sikap hati kita itu adalah pilihan setiap kita. Nah, menanggapi keadaan dan situasi yang sulit Bapak Ibu saudara, akan muncul tanggapan iman kita kepada Tuhan. Bagi setiap kita yang terbiasa mungkin kita berpikir bahwa satu-satunya jalan kelegaan adalah melalui pemulihan keadaan, maka dengan sendirinya kita akan datang kepada Tuhan dengan satu tujuan, meminta Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, meminta Tuhan untuk memperbaiki situasi buruk kita sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Dan akibatnya Bapak Ibu saudara, kita tidak lagi memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, tetapi sebagai sarana atau alat untuk menyelesaikan masalah kita. Habakuk, dia memiliki pengalaman yang sama. Ia melihat bahwa bangsa Kasdim yang kuat, yang kejam, yang lalim, yang jahat, itu akan menghabisi bangsanya. Sehingga hal itu membuat Habakuk kalang kabut. Ia berpikir bahwa satu-satunya keselamatan adalah dengan terluput dari serangan bangsa yang jahat itu. Dan yang dapat lakukan itu hanya Tuhan. Ia berteriak-teriak kepada Tuhan agar menyelesaikan masalahnya. Dan hasilnya Bapak Ibu saudara, kekecewaan yang besar. Habakuk pertama ayatnya yang kedua dan ketiga. Di sana mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Bapak Ibu saudara, yang didapat oleh Habakuk ketika dia berseru Tuhan tidak dengar, ketika dia memohon Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak tolong,
Nah, banyak sekali pengalaman dalam kehidupan setiap kita yang menunjukkan bahwa seringkali Tuhan itu tidak bersedia menjadi alat untuk menyelesaikan masalah setiap kita, untuk mengubah situasi buruk kita. Malah yang kita hadapi ada tekanan karena apa? Masalah belum selesai dan itu membuat kita menjadi punya pikiran yang kesal, punya pikiran yang marah kepada Tuhan. Kok Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak jawab doa saya. Kita mulai tidak menjadi percaya lagi akan sifat-sifat baiknya Tuhan. Kita mulai tidak percaya lagi kepada keberadaan Tuhan. Iman kita mulai luntur dan diambang kebinasaan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan Tuhan itu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah kita. Kesulitan kita sesuai dengan kita yang kita mau. Tapi jadikanlah Tuhan itu sebagai sasaran kita, sebagai tujuan kita. Sesungguhnya Tuhan itu bukan sarana, tetapi tujuan pokok dalam hidup setiap kita. Habakuk, dia mulai kitabnya dengan sikap aku punya masalah dan engkau Tuhan harus membereskannya. Hanya dengan diselesaikannya masalahku, aku tenang, aku lega. Tuhan bukan saja memperbaiki situasi buruk Habakuk, tapi Tuhan malah membuat Habakuk menjadi syok. Bapak Ibu bisa baca di dalam Habakuk 1 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Tuhan berkata sendiri, aku yang membangkitkan orang Kasdim. Itu yang Tuhan lakukan. Namun pada akhir kitabnya, setelah melalui pergumulan yang panjang Bapak Ibu Saudara, Habakuk berubah. Lewat proses, lewat kesulitan, lewat keadaan buruk yang dialami, Habakuk bertumbuh imannya kepada Tuhan itu sendiri. Demikian iman itu bukan tanpa pergumulan, bukan tanpa masalah, tetapi justru iman itu tumbuh melalui masalah yang dihadapi Habakuk. Saya akan bacakan tulisan dari Habakuk di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan lembu sapi tidak ada dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Sekarang bagi Habakuk Bapak Ibu Saudara, ketenangan hidup tidak lagi terletak pada kestabilan situasi yang baik, kepada perubahan keadaan dari buruk menjadi baik. Kelegaan Habakuk bukan lagi soal kelancaran ia memiliki ekonomi yang baik, memiliki rumah, memiliki tubuh yang sehat. Juga bukan tergantung kepada kemampuan ia mengolah ketenangan batinnya. Tetapi kelegaan Habakuk tergantung kepada ketidakberubahan Tuhan, kepada sifat-sifat Tuhan yang tidak pernah berubah, kepada janji-janjinya dan rencananya yang tidak berubah. Semuanya itu menciptakan kedamaian dalam hatinya. Artinya Bapak Ibu Saudara, begitu kita jadikan Allah itu pusat hidup kita, kita jadikan Allah itu tujuan hidup kita, sumber kita, maka rasa aman dan rasa lega itu tidak lagi bergantung pada kondisi dan situasi yang ada, tetapi pada hubungan kita dengan penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Selamat dari situasi buruk itu terjadi perbaikan, tetapi seringkali sejahtera di dalam dan bersama dengan Tuhan justru dialami oleh orang-orang percaya di dalam dunia yang tidak sejahtera, di dalam dunia yang tidak aman. Tetapi sekalipun tidak aman Bapak Ibu Saudara, sekalipun buruk keadaan yang kita hadapi, asal ada Tuhan dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan setiap kita, maka damai sejahtera Allah itu menjadi milik kita. Puji Tuhan. Perhatikan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Bukan melepaskan dia dari penderitaan, tetapi justru di tengah-tengah penderitaan, Yohanes mencatat, semua ini kukatakan kepadamu
Ia bicara tentang kematian, ketakutan, tercerai berainya murid-muridnya, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sejahtera dan lega bersama dengan Tuhan. Tuhan bukan sebagai alat menyelesaikan penderitaan kita, melainkan penderitaanlah yang menjadi alatnya Tuhan untuk tujuan yang lebih besar lagi, yaitu mengalami Dia dalam rencananya yang sempurna. Dia bukan alat untuk mengubah situasi kita agar kita lega, tetapi Dia sendirilah kelegaan itu. Dia bisa memberi hikmat, tetapi Dialah hikmat itu. Dia bisa memberikan kasih, tetapi lebih dari itu, Dia adalah kasih itu. Dia adalah sumber. Oleh karena itu ayat pokok kita tadi katakan, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan terus menerus memanggil kita agar menjadikan Kristus itu sumber, menjadikan Kristus itu pusat dan tujuan dalam hidup kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita selama-lamanya. Allah sesungguhnya menawarkan dirinya sebagai pengganti dari bersandar pada situasi, dan diri kita menjadi bersandar kepada Tuhan, mengganti rasa tertekan dan situasi dengan kelegaan karena kehadiran Tuhan. Dari kelelahan berbeban berat diganti dengan kesegaran karena kekuatannya. Ketenangan itu tidak lagi bergantung pada membaiknya keadaan kita yang fana ini, tetapi pada pencipta kita dan penebus kita yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita lebih mudah untuk percaya bahwa Allah itu baik dan ada. Dia aktif membereskan masalah-masalah kita, daripada untuk percaya bahwa Dia ada dan baik ketika Dia membiarkan masalah itu demi membawa kita kepada Dia. Inilah iman yang sejati. Doa saya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdiri dalam keadaan dan situasi yang tidak kita mengerti, kiranya kita menemukan keintiman dan kelegaan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami di tengah-tengah situasi yang buruk kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap jadikan Engkau sumber dari segala-galanya. Biarlah iman kami bertumbuh di tengah-tengah keadaan yang sulit Tuhan. Bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Mengingatkan setiap kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau terus pakai Tuhan para pemimpin kami. Pakai mereka menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap percaya dan bertumbuh di dalam iman mereka kepada Engkau. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang lebih lagi Tuhan itu ada di hati mereka, sehingga menghilangkan ketakutan, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran itu dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa-bangsa mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih Tuhan lewat semua yang dihadapi oleh bangsa-bangsa saat ini. Mereka mengalami kasih Kristus nyata dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu akan terus mengiringi kehidupan kami. Berkati kami hari ini, kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Kami percaya kemenangan menjadi bagian setiap kami. Puji Tuhan. Bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.